Nah, tadi kita sudah menyimak bagaimana Put ya, paket pengantar kita lihat bagaimana ada kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Brimob. Tidak hanya di sana Put, ternyata wilayah Jawa Barat juga ada kekerasan yang terjadi di sana. Nah, lagi-lagi ya, kembali lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita sayangkan ini yang menjadi korban selalu anak di bawah umur. Masih berusia 12 tahun. Masih berusia 12 tahun. Ini bolak-balik nih seliweran videonya di sosial media, di mana kabarnya NS atau korban ini dianiaya oleh ibu tirinya hingga meninggal dunia. Kita lihat informasi selengkapnya. Sungguh tega dan ironi. Seorang ibu yang seharusnya menjaga dan melindungi anaknya di Sukabumi, Jawa Barat justru berbuat sebaliknya. Anak sambung NS 12 tahun harus meredam kepedihan. Ia kesakitan akibat ulah ibu tirinya. Dalam rekaman gambar amatir, korban NS tergeletak tak berdaya dalam kondisi kritis di ruang instalasi gawat darurat RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sekujur tubuh korban ditemukan luka bakar yang diduga luka bekas siraman air panas. Sebelum meninggal, korban mengaku dianiaya oleh ibu tirinya. Korban meninggal dunia usai 8 jam dirawat di rumah sakit. Hasil otopsi sementara menemukan sejumlah luka bakar hampir di sekujur tubuh korban, yakni pada area wajah, tangan, punggung, hingga kaki kiri. Penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan pihak kepolisian. Sementara itu, pihak keluarga berharap kasus kematian NS dapat segera terungkap. Semoga peristiwa ini merupakan kasus terakhir dan tidak akan terulangi lagi. Tim TV One mengabarkan. Ya, tentunya meninggalnya pelajar NS yang masih berusia 12 tahun ini menyayat hati kita semua Put ya. Dan informasi yang kita dapatkan, pihak kepolisian telah menaikkan kasus dari status penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, informasinya juga sudah diperiksa sejumlah saksi ya, termasuk juga ibu tiri yang diduga melakukan penyiksaan terhadap korban. Berikut informasi selengkapnya. Di mana Satuan Reskrim Polres Sukabumi secara maraton memeriksa 16 saksi terkait perkara meninggalnya NS 12 tahun pelajar asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 16 saksi dan juga pengumpulan bukti secara menyeluruh, Polres Sukabumi menetapkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Langkah yang dilakukan dalam penyidikan ini melalui pendekatan scientific crime investigation dan investigasi forensik secara profesional agar hasilnya juga objektif dan teruji. Pihak kepolisian menghargai opini yang berkembang di ruang digital, namun penanganan perkara tetap berjalan profesional dan independen yang berfokus pada pembuktian. Memang kalau kita lihat di beberapa platform media sosial, kasus ini telah menjadi perhatian netizen dan juga publik seluruh masyarakat Indonesia. Banyak spekulasi yang berkembang, banyak detektif-detektif netizen yang kemudian jadi ahli ya. Menjadi ahli, tapi kan tentunya kita juga masih menunggu bagaimana dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Ya. Makanya kita hadirkan ya, seperti apa mungkin kronologi kok bisa sih gitu di tangan ibu tiri, anak yang tidak tahu apa-apa permasalahan keluarga tiba-tiba jadi korban gitu dalam rumah tangga begitu. Kita hadirkan langsung ya mungkin dari pihak keluarga korban. Di sini sudah ada Ibu Lisnawati selaku ibu kandung dari NS pelajar 12 tahun dan juga ditemani oleh kuasa hukum. Selamat pagi. Philip. Putri. Silahkan. Oh, Philip. Baik. Silakan. Silakan, Ibu. Ya, jadi di sini udah ada Bu Lisna, izin. Ibu Lisna selaku ibu dari NS, kemudian ada Pak Krisna dan Ibu Mira ya, selaku kuasa hukumnya. Mungkin saya boleh ke Ibu Lisna terlebih dahulu. Ibu Lisna, sebelumnya kami turut berduka cita ya, Ibu. atas peristiwa yang menimpa NS Nizam ya Bu ya, dan juga keluarga Ibu. Tapi Ibu awal mula mengetahui
Nizam mungkin pertama kali dianiaya itu kapan? Apakah baru sekarang atau sebetulnya dari sebelum-sebelumnya Nizam tuh Sekarang memang dari sering sekarang. dianiaya? Ya, Ya, baru sekarang berarti baru informasi sekarang ya Bu ya. informasinya. Awal mendapatkan informasi NS ataupun Nizam dianiaya seperti apa sih Bu? Boleh sedikit diceritakan nggak Bu? Ya sedikit di media banyak gitu ya yang ngerasa terpukul saya teh gitu. Nggak bisa di Pastilah Bu. Hati ibu mana yang nggak hancur ketika anak atau putra kesayangannya menjadi korban kekerasan. Tapi begini, sebelumnya Nizam pernah cerita nggak ke ibu Nggak kalau pernah. dia mungkin punya masalah sama ibu tirinya? nggak pernah nggak pernah nggak kontekan sama anak. Nggak pernah sama sekali. Nggak. Kalau dari video yang beredar kan sebetulnya bapak kandungnya Nizam kan pernah bercerita kalau tahun lalu kan pernah Iya. dianiaya juga Iya. Nizam ini oleh Ya, ibu tapi tirinya. saya tidak tahu, Tidak pernah tahu. tidak pernah tahu kalau anak saya Oke. dianiaya sama ibu kandung, sama ibu tirinya. Oke, ibu punten boleh bergeser sedikit? Ibu Lisna sebenarnya boleh nggak sedikit diceritakan bagaimana sih sebenarnya kepribadian ataupun keseharian dari Nizam ketika masih dekat ataupun juga aktivitas sehari-hari seperti apa sih? Anaknya baik, dia awal muliannya sama saya gitu ya. Anaknya pinter, baik, bahkan cita-citanya juga pengen jadi kiai. Bahkan saya juga yang nganterin anak ke pesantren teh ibu saya sama keluarga saya juga gitu. Karena cita-cita anak pengen pesantren gitu. Berarti sebetulnya Nizam ini anak yang nurut, tidak melawan Iya, orang tua Tidak, gitu anak ya? yang benar-benar Makanya penurut. itu yang mungkin jadi pertanyaan netizen juga Iya. ya, Lid. Betul. Kok anaknya nggak ngelawan Itu gitu dia, apalagi pada saat masih berusia disiksa 12 tahun gitu. kalau kita lihat juga video yang beredar di media sosial ketika Nizam menceritakan bagaimana kronologis penganiayaannya yang dilakukan oleh seorang ibu tiri begitu ya. Bagaimana Bu Lisna melihatnya Bu? Saya merasa sangat terpukul. Sangat kehilangan pastinya. Sangat kehilangan banget. Yang momen paling berkesan yang Bu Lisna ingat dari anak Bu Lisna itu kapan sih? Dia bilang ya pengen jadi anak yang soleh. Banyak cerita yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata yang pokoknya anak yang penurut. Tapi kalau diingat-ingat momen pernah menghabiskan waktu bersama sama Nizam itu terakhir kapan yang paling berkesan buat Bu Lisna? Ya semenjak sama saya dulu waktu pas kecil sama neneknya, dia pokoknya mah nggak pernah gitu Ella gimana, nggak pernah kayak kesedihan gitu. Kalau sama Selalu happy ya? selalu happy anaknya teh. Bu Lisna pernah berkomunikasi terakhir seperti apa sih cerita dari Nizam kesehariannya sebelum akhirnya mendapatkan perlakuan? Dari situ saya lost contact sama anak saya karena dari situ juga saya diputus komunikasi sama ayah kandungnya dia gitu. Tapi pernah berupaya untuk menghubungi? Berupaya untuk menghubungi, bahkan saya mau menghubungi juga susah, bahkan dia juga mantan suami saya bilang udah katanya teh gak usah sampaikan pengen ketemu sama si Raja, bunda mah udah dimatiin katanya gitu. Nizam ini anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari? Dari suami yang kedua. Oh, maksudnya dia anak kedua dari dua bersaudara? Iya, dari Nizam dua ini. bersaudara. Oke, nah tapi Bu Lisna kenal nggak sih sebetulnya sama sosok ibu tirinya ini? Enggak kenal. Sama sekali nggak kenal? Enggak kenal. Jadi sudah ketemu sebelumnya setelah kejadian Nizam sakit? Enggak pernah ketemu juga. Jadi ibu bertemu Nizam dalam kondisi sudah meninggal Sudah dunia? meninggal dunia. Tidak dikabarin, Bu? Dikabarin lagi di ICU.
emang sempat ngabarin, Bun ini anak sakit, kenapa nggak buru-buru ke dokter gitu, kenapa itu matanya lebam, dia juga nggak jawab, dibilang kayak gitu teh. Kata ayahnya teh sibuk, cukup sibuk ngomongnya teh gitu. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama artinya dari Ibu Lisna sulit menghubungi Nizam hingga akhirnya mendapatkan kabar bahwa Nizam sudah di ICU, itu sudah berapa lama itu waktunya? Gimana? Lama nggak? Cukup lama? Cukup lama. Tahunan atau? Jadi udah lama nggak Iya, ketemu Ini Nizam? sudah tahunan, artinya sudah lama tidak berkomunikasi. Iya, Sulit. sudah lama, ya? sulit komunikasi. Terakhir bertemu mungkin? Terakhir ketemu terakhir ketemu mah ya 7 tahun pas dianterin ke pesantren itu, Oh, yang iya, dihak sama betul. ayahnya. Bu, Nizam kan, Bu Lisna baru dapat kabar setelah Nizam di ICU. Iya. Kondisi terakhirnya yang Bu Lisna lihat dengan mata kepala sendiri seperti apa? Ya, nggak bisa, miris lah liatnya gitu. Sangat terpukul. Kalau seandainya benar penganiayaan, pengen adil-adilnya gitu. Oke. Pengen keadilan gitu buat anak saya. Berarti kan Bu Lisna baru ketemu sama ibu tirinya setelah kejadian ini ya? Ya, belum ada komunikasi nggak? Enggak. Waktu pas di pemakaman pernah lihat itu cenah ibu tirinya gitu. Oke, Bu Lisna mungkin sedikit nggak sih ada bisa diceritakan juga kalau kita lihat memang kan Nizam sudah meninggal dunia Bu ya. Ya. Apa yang menjadi mungkin bukan penyesalan ya, tetapi mungkin apa sih kalau misalnya Nizam masih ada yang ingin disampaikan, yang mungkin masih mengganjal di hati Ibu Lisna gitu loh, yang mungkin ingin disampaikan. Ke almarhum, ya moga-moga tenang di alam sana. Maafin Bunda. Bunda menyesal. Kalau seandainya Bunda tahu 1 tahun yang kebelakang, pasti ke Bunda diambil walau sesusah apapun. Baik, saya mau ke Mas Krisna. Mas Krisna, kalau kita melihat upaya dari keluarga sejauh ini apa untuk kemudian memperjuangkan Nizam yang telah menjadi korban? Pertama-tama saya akan menyampaikan duka terhadap meninggalnya Nizam Sapei. Ini bukan hanya persoalan menyangkut masalah hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa saya tadi pagi baru menerima kuasa dari Ibu Lisna sebagai orang tua daripada Nizam bersama-sama dengan Bu Mira, kami koordinasi dari kemarin, bahwa kita belum melaporkan resmi terhadap meninggalnya Nizam. Jadi dalam 1-2 hari ini kami akan melaporkan secara resmi bersama dengan ibu. Kita akan mencari keadilan baik untuk almarhum ataupun dengan Ibu Lisna sendiri. Jadi kita masih mempelajari kasusnya ini sendiri sambil menunggu hasil otopsi yang sudah dilakukan penyidikan oleh Polres Sukabumi. Kita sambil menunggu itu, sambil kita akan melaporkan secara resmi. Artinya bahwa kita akan melihat, kejadian ini kan pernah 1 tahun yang lalu dilaporkan. Apakah ini terjadi pembiaran? Ataukah ini terjadi kelalaian? Artinya sifat kehati-hatiannya di mana? Siapa yang menunggu? Karena klien kami Bu Lisna ini bertemu terakhir dengan anak itu umur 7 tahun. Jadi Ya, sudah betul. 4 tahun yang lalu lost komunikasi. Jadi ketika itu perawatannya ada di dalam ibunya yang merawat, kemudian ditaruh di pesantren, Ya. setelah itu lost komunikasi. Apakah kemudian kesulitan dari Ibu Lisna sendiri untuk menemui Nizam akan dipermasalahkan? Kesulitan. Menurut klien kami, dia kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Oke. Dan ketemu anaknya sudah menjadi jenazah. Ya. Nah ini kita pengen lihat siapa-siapa saja orang yang terlibat di balik hal ini. Ya. Artinya bahwa ini betul-betul kematian dia tahu tidak, gitu loh. Dia tahu tidak. Nah kalau dia tahu, oke, dia tidak secara bersama-sama ikut membunuh kematian tersebut. Tapi kita lihat bahwa pembiaran, mentelantarkan Oke, atau berarti gimana. pasalnya bisa berlapis ini. Bisa Selain berlapis. penganiayaan, pembunuhan, ada Iya, kita akan pembiaran dalami juga, itu, dan perlindungan kita akan anak kejar sampai juga ke ujung, kita akan masuk. kejar. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya kita akan bahas ya, Iya, jeda mungkin disampaikan Bu Mira. di segmen selanjutnya ya Bu ya, usai jeda berikut tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.